Nah, sebenarnya musim lalu ini sedikit ke belakang, Bernardo Tavares itu sempat nyaris loh ke sana. Cuma bedanya Tavares selalu bawa gerbong. Ya. Kalau Paul Musser nggak bawa. Nggak bawa. Dan terus ya. Ya, menariknya adalah kenapa Paul Musser nggak bawa? Paul Musser ini seolah-olah memberikan ini seperti memberikan kesempatan kepada pelatih lokal. Salah satunya adalah Uston Nawawi. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan S2 Ernesto. Yo. Aduh, ini lagi sakit pegel-pegel nih ya. Cedera gara-gara batu. Di tackle batu ya. Di tackle batu. Semoga cepat pulih S2, tapi kita sekarang akan membahas soal kompetisi sepak bola nasional lagi. Yes. Sekarang kita akan bahas seputar pekan ke-17. Ini berarti pekan ke-17? Bukan, ini kita bahas yang bursa dulu. Iya. Jadi setelah timnas kita gagal lolos ke fase selanjutnya, kita bisa liburan nih ya, karena nggak ada reaction is ya. Iya, benar. Jadi kita bahas yang biar panas lagi lah. Betul. Biar panas lagi itu di bursa transfer, karena bursa transfer ini dibuka dari tanggal 19 Desember kemarin sampai 15 Januari. Oh iya benar. Nah, jadi tapi kok belum panas Is? Iya belum terlalu ya. Apa klub-klub udah pada puas? Enggak dong. Iya. Karena beberapa tim ya, contohnya Semen Padang katanya itu pengen perombakan besar-besaran ke putaran kedua biar dia naik gitu loh. Terus beberapa tim juga mencoba mencari alternatif lagi dari sisi pencetak gol. Betul. Karena merasa striker yang dia rekrut di putaran pertama nih tumpul nih. Oke. Iya, terus ada lagi yang dari sisi pertahanan. Nah ini kan yang menarik nih sebenarnya, tapi sejauh ini nama-nama tuh belum terlalu panas. Yang panas justru pemecatan pelatih. Iya. Tapi yang pasti ini bursa transfer ini kalau dilihat sekarang yang menarik adalah salah satu kabar teranyarnya bakal kembali laginya Matias Pato. Kemana Persebaya? Borneo. Oh kirain Persebaya. Ke Borneo dong, Matias Pato ke Borneo. Jadi ini dan memang manajemen Borneo sudah mengakui sedang menjalin komunikasi dengan Pato gitu. Kalau saya itu sekarang bermain di Cina. Salah satu pengurus dari Borneo yang di Instagram, kita berteman di Instagram itu, terus dia Miss Matias Pato. Wah ini jangan-jangan. Tapi kan sempat ada rame Pato itu ke Persib. Ya betul. Kan Pato ke Persib, terus ada yang dikaitkan sama Persebaya karena Persebaya sebenarnya masih ada 2 pemain asing ya, slot pemain asing. Terus ada lagi katanya jadi dikaitkan dengan Persis Solo karena Karim Rossi kabarnya diminati klub lain gitu. Dan Karim Rossi sebenarnya belum terlalu tune in dengan untuk striker sekelas Rossi yang di 2 musim sebelumnya bersama Dewa United bagus, belum maksimal gitu. Iya betul. Jadi ini yang menarik. Tapi menariknya adalah dari papan atas sampai papan bawah itu semua ada isu. Tapi ada isu. Iya, ada betul. isu itu. Dan yang menariknya adalah Persebaya itu menyontek sedikit dari teman-teman Statrawon ya, di Mas Dion dan kawan-kawan itu ngasih clue mereka mengincar pemain dengan isian HA. HA-nya siapa ya? Hadat Alwi kali ya. Hanan Ataki atau mungkin. Iya. Iya, jadi HA. Jadi mereka, tapi memang Persebaya si Azrul Ananda memang mengatakan memberi peluang bahwa mereka akan menambah 1 atau 2 pemain untuk memenuhi slot. Karena secara tim ini yang kita bahas timpang ya. Kedalaman squadnya timpang, antara cadangan dengan pemain intinya agak ada gap, walaupun pemain ini punya potensi. Terus beberapa pemain yang memang harus cedera. Terus Flavio Silva walaupun sudah mencetak 6 gol sempat dikritik ya dengan kinerja mereka masih jauh dibandingkan di Persik kemarin gitu. Jadi itu Persebaya. Kenapa kita bahas Persebaya? Karena Persebaya di puncak. Iya, Persebaya ini menjadi salah satu fenomena yang menarik ya pada musim ini ya. Bagaimana mereka tadinya memang diperhitungkan juga sebagai salah satu klub besar ya yang bisa bersaing di jalur juara. Tapi kalau mereka ada di posisi atas ini gue juga lumayan takjub nih. Karena kan kemarin tuh secara pemain asing mereka kan gak menuin kuota kan. 6 doang. Gak maksimalin kuota. Betul. Gak maksimalin kuota 8 itu. Iya. Jadinya kan memang agak-agak wah luar biasa nih Persebaya dengan performa mereka sejauh ini konsisten di papan atas. Menang-menang terus, yang tadinya Paul Musser sempat dapat kritik. Tapi akhirnya mereka secara konsisten bisa di papan atas dan berada di peringkat pertama. Ini tentunya menjadi bukti juga bahwa Paul Musser salah satu pelatih yang memang pelatih asing yang berkualitas menurut gua.
menurut gue sih, gue sepakat. Ketika pegang Bayangkara, mereka juga Bayangkara di papan bawah dia sampai 3 besar ya waktu itu ya, 3 besar. Terus tapi sebenarnya kalau bicara Paul Munster itu kita harus ingat timnas kita melawan Vanuatu ya. Dia tuh datang ke sini kan harus berterima kasih kepada Vanuatu mungkin seperti itu. Dan ketika pandemi dia jadi direktur tekniknya Brunei, akhirnya datang ke Persebaya dan memang sepertinya kan Persebaya gini, Persebaya itu selalu sinkron ya antara ya memang di tim lain juga sinkron tapi kelihatan banget kalau Persebaya itu kalau sinkron itu kelihatan banget antara Azrul Ananda nih bos besarnya nih sama pelatihnya sama pembinaannya nih. Nah dan di musim ini itu kayak di branded semua nih. Azrul Ananda nyari Paul Munster, siapa yang bisa menerjemahkan Paul Munster untuk juniornya dan akhirnya ngambil Ganesha. Iya. Nah sebenarnya musim lalu ini sedikit ke belakang, Bernardo Tavares itu sempat nyaris loh ke sana. Cuma bedanya Tavares selalu bawa gerbong. Ya. Kalau Paul Munster nggak bawa. Nggak bawa. Dan terus ya. Ya menariknya adalah kenapa Paul Munster nggak bawa? Paul Munster ini seolah-olah memberikan ini seperti memberikan kesempatan kepada pelatih lokal. Salah satunya adalah Uston Nawawi betul. Dan Uston Nawawi sekarang juga di AFC Pro. Dia diberi kesempatan karena Uston sendiri sempat jadi caretaker interim dan bagus Nah artinya menurut saya konsep-konsep pelatih asing yang tidak mau bergerbong ini menurut saya juga akan lebih baik gitu loh. Jadi jangan terlalu banyak orang ya bukan apa-apa ya. Kepercayaan pelatih itu kan memang berbeda-beda. Tetapi kalau memaksimalkan pelatih lokal lebih dari 2 itu menurut saya bagus. Iya benar, itu namanya ada transfer ilmu ya. Betul. Yang coba diberikan oleh pelatih asing ke pelatih lokal kita. Yes. Gitu. Karena kan biar bagaimanapun ini juga direkrutnya pelatih asing juga pengennya menambah hasanah keilmuan kepelatihan ya bagi para pelatih lokal kita sehingga bisa meningkatkan kualitas para pelatih lokal kita. Nah, yang menarik juga sebenarnya dari fenomena di Liga 1 pada musim ini itu ada 2 pemain lokal. Dan dua-duanya dari Dewa United yang bisa menembus jajaran atas top scorer. Ada Egy Maulana Fikri dan juga Septian Satria Bagaskara. Septian Satria Bagaskara ini si Egy mencetak 9 gol. Top scorer ya? Enggak, disusul ya? Oh ya disusul sama Gustavo gara-gara hat-trick kemarin. Iya, tapi setidaknya untuk penyerang lokal ini yang tertinggi. Yes. Egy dengan 9 gol dan Septian Bagaskara ini dengan 5 gol. Jadi ini sebenarnya di awal-awal musim kan kritik tajam ditujukan kepada Jan Oldery Kering nih. Iya betul. Karena tim ini tidak maksimal dengan kualitas ini pemain. Ini bertabur bintang kalau bisa dibilang. Tetapi setelah itu dijawab dengan walaupun belum ke papan atas banget, masih papan tengah ya. Tapi kenyataannya dengan saya punya harapan gini. Terakhir kita pemain Indonesia yang jadi top skor itu adalah Iljaz Pasojevic. Itu 2022. Itu pun naturalisasi. Itu pun naturalisasi. Terakhir lagi yang murni pemain Indonesia adalah Bua Solosa. 2013 kalau nggak salah. Oh iya lokal ya. 2013. Jadi hampir 10 tahun yang lalu, satu dekade itu tidak ada lagi pemain lokal Indonesia jadi top scorer. Top scorer ya. Yang bukan naturalisasi ya. Sorry, ini tidak mengotak-otakan itu, tapi saya ngomong faktanya aja. Pemain Indonesia sebenarnya dari 94 sampai 2013 itu ada berapa ya? 6 pemain yang sanggup jadi top scorer. Pertama Peris Andria tentunya 34 gol. Setelah itu kompetisi 98 yang gagal selesai, Kurniawan itu 20 gol. Setelah itu ada Bambang Pamungkas 2000 ya. 2001 pas juara Persija ya. Pas juara Bambang Pamungkas. Setelah itu ada Ilham 2 kali. Ilham Joya Kusuma waktu sama Persita. Pas final gagal tapi dia jadi top scorer. Ilham 2 kali. Terus Boas 3 kali. Artinya pemain kita itu di masa lampau itu ada yang melakukan itu, tapi ada kesempatan juga. Iya, karena ada kesempatannya banyak. Iya benar. Jadi kalau kita merunut ke lama, Peris Andria berduet dengan Dejan Gustafsson. Iya, Dejan Gustafsson. Siapa namanya Kurniawan juga dengan Dejan Gustafsson juga sebenarnya. Bambang Pamungkas waktu itu sama Widodo kan waktu itu. Sama Gendut sama Rocky. Sama Rocky, iya. Jadi tidak ada pemain asing yang dimaksimal, tidak ada striker asing di Persija waktu itu. Terus Ilham Jaji Kusuma duetnya sama Zainal Arif.
Itu duet maut banget itu. Boas ketika dimainkan sendiri atau berpasangan atau trio kan sempat bersama Ernest Jeremiah, si Alberto Gonçalves. Di Boas dengan siapapun bisa. Ini soal faktor kesempatan. Nah, si Egy sama Septian ini yang membedakan adalah kalau Egy Maulana Fikri dengan 9 gol 15 kali main dia starter 13 kali. Sedangkan si Septian Bagaskara ini dia 15 kali main hanya 5 kali starter. Menurut saya kalau Septian juga dapat kesempatan starter yang sama, mungkin akan bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Dengan sekarang 5, mungkin lebih dari 5. Nah, ini menurut saya yang terjadi sekarang ini, fakta yang terjadi sekarang ini menurut saya ini sebuah kenyataan yang baik bagi sepak bola Indonesia bahwa kita juga punya striker yang bagus, penyerang yang bagus gitu. Tapi menariknya nih Egy sama Septian bukan striker murni loh. Betul. Kalau Septian bisa murni. Bisa murni. Septian tuh awal-awal di Persik Kediri adalah pemain nomor 9. Nomor 9, iya betul. Tapi agak dikesayap-sayapin sekarang kan. Sekarang karena ada Alec Martin. Iya betul. Nah, jadi si Septian Bagaskara ini salah satu pemain yang awal-awal sempat dipanggil si Sintayong juga. Karena dia itu sebenarnya bagus nih dari Persik Kediri dari Liga 3, top skor, terus bawa ke Persik promosi Liga 2, promosi Liga 1, terus pindah ke Dewa kan gitu. Nah, sebenarnya Septian ini salah satu fenomena striker yang tumbuh sebenarnya. Seperti halnya Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, terus siapa Ahmad Nur Hardianto. Ahmad Nur Hardianto itu salah satu pemain yang dalam tanda kutip disayangi oleh Luis Mia waktu itu kan ya. Nah, ini sebenarnya tapi balik lagi soal kesempatan itu. Di PSIS juga ada striker yang cukup mumpuni sebenarnya, si Wildan Ramdhani. Dan kemarin di pekan ke-15 juga pecah telur cetak gol walaupun timnya kalah. Menurut gua striker-striker ini harus dikasih kesempatan lebih gitu loh. Nah, ini kalau perlu pemain asing 8 nggak apa-apa, tapi kebijakannya striker harus lokal gitu. gitu mungkin itu mungkin bisa mengatasi masalah krisis striker di timnas kita. Iya. Ya makanya jadi sebenarnya kalau ngomong sumber daya ada kok gitu. Dan ini menurut saya menarik, tapi ya balik lagi. Saya masih ingat banget omongan Bambang Pamungkas bahwa striker itu ada hal yang tidak enak gitu. 3 kali mencetak gol ketika mental lu nggak kuat, lu akan drop. Iya. Dan itu yang terjadi di beberapa pemain. Contoh musim lalu di Liga 2 Irfan Yunus Mofu sangat produktif. Sekarang di PSIM baru kecetak 1 gol atau 2 gol gitu. Jadi menurut saya itu juga. Tapi Sadam Ghaffar juga hidup lagi. Hoki Caraka walaupun baru 3 gol tapi di PSS juga dikasih banyak kesempatan gitu. Ramadan Sananta aja mungkin kemarin ada kartu merah gitu. Terus di Persib ada Irfan Jauhari juga. Enggak dong, Persis. Oh, Persis saya. Irfan Jauhari itu striker murni. Iya, dia biasanya ditaruhnya tetap sayap sih. Kalau kayak gitu mah Irfan Jauhari. Ya striker murninya kan si Karim Rositi ya. Oh sama si siapa? Pedro. Rodriguez ya. Iya. Ya itu. Tapi menurut gue sih banyak hal yang sebenarnya layak untuk pelatih-pelatih ini, saran aja nih pelatih-pelatih ini untuk dicoba, termasuk ketika Pak Rahmat memainkan Rahmat Beri Santoso cetak gol kemarin. Rahmat Beri kan? Santoso salah satu yang lumayan ini sekarang. Iya, dimainkan lagi. Walaupun siapa yang kribo siapa depan? Bagus itu striker ya? Iya. Gue nggak bisa bedain Bagus sama Bagas soalnya. Jadi yang Bagus itu kan striker, tapi yang sekarang lagi in naik, di Rahmat Beri Santoso. Itu benar. Salah satu pemain sempat U19 kan Is? Iya. Jadi Rahmat Beri Santoso itu lucu banget Rahmat Beri, tapi modelnya kayak orang timur gitu, hitam gitu. Tapi dia striker bagus ya. Termasuk ada Rabani Tasnim dulu ya. Sekarang di mana ya? Rabani Tasnim. Nah, ini gue juga. Palu kayaknya Persipal. Rabani Tasnim. Rabani Tasnim. Jadi menurut saya banyak sih yang bisa di 20 ya. Udah 20. Jadi itu juga pernah dicoba Sintayong dan pernah jadi andalan gitu loh. Maksudnya pilihan tuh banyak gitu. Jadi balik lagi soal mental gitu. Iya, kita menunggu nanti para striker lokal kita juga makin berkembang, terutama yang adik-adik yang ada di Liga 2 ya. Yang XX Timnas kelompok umur nih bisa makin berkembang lagi dan makin bersaing gitu loh. Nah, terus ngomongin tadi udah striker. Sekarang tim nih, Persib gak kalah-kalah loh. Luar biasa loh. Iya, semalam menang lagi. Sama Persita 3-1. Ini luar biasa loh, Persib belum terkalahkan dan punya peluang ya. Karena dia punya tabungan 1 laga lagi yang belum dimainkan gitu. Dan cuma beda 2 poin dengan Persebaya. Yang pasti gini, Persib ini salah satu tim yang produktivitas golnya bagus, nomor 2. Tinggi, ya. Yang pertama adalah Dewa 29 gol.
Persib nomor 2 28 kalau nggak salah, Persija nomor 3 24. Nah, ada fenomena menarik adalah Persib belum pernah kalah, Persebaya nomor 1, tapi Persebaya ini ya itu tadi pragmatis, golnya dikit 22. Iya. Dari 22 gol itu bahkan Muhammad Rashid sama Flavio Silva itu 6-6. Jadi 12 kan. 12. Jadi 10 dicetak pemain lain. Malik Ishadi 3. Berapa pemain lah? Kasim Botan 2 kalau nggak salah. Jadi artinya efektif gitu loh. Kayak pragmatis gitu lah. Nah, beda dengan Persib. Persib tetap di Liga 1 tetap dengan kemampuan dia menjaga tren kemenangan dia. Mereka bisa belum pernah terkalahkan walaupun mereka gagal di Asia, tapi mereka mampu menjaga itu, dan ini menurut saya juga hal yang baik walaupun sebenarnya Persib juga agak timpang setelah kehilangan Deddy Kusnandar. Ya, cedera cukup parah ya Deddy Kusnandar. Jadi semoga cepat sembuh, tapi yang pasti Persib ini masih di liga lokal masih menunjukkan bahwa mereka ya kami juara, kami juara bertahan gitu loh. Nah, itu menurut saya yang baik walaupun katanya si David da Silva sudah mulai udah mulai goyang lah gitu dengan kegalauan. Saya nggak tahu lah itu goyangnya biar dinaikin kontraknya atau gimana, saya nggak tahu lah. Tapi yang pasti antara pemain-pemain ini cukup bagus, dan Persib itu bagusnya gini. Ketika si Ciro macet, Tiron cetak gol. Iya benar. Nah, ketika walaupun gue belum melihat lagi kemampuan Mark Klok seperti dulu ya, tapi antara Tiron, Ciro, terus Bekam Putra gitu tuh. Iya benar, tapi ya udah solid sih. Solid. Jadi udah kayak gantian gitu. Iya benar. Cuma ini aja ya, penontonnya ditambahin aja di. Iya, kenapa ya? Kok yang nonton di stadion itu agak berkurang ya? Satu yang pasti mereka dihukum 5 pertandingan yang tidak boleh itu. Itu juga berpengaruh. Tapi yang pasti gini, update sampai tanggal 22 Desember ini penonton terbanyak itu adalah Persija lawan PSS Sleman. Iya betul. 27.000 kemarin ya. 27.000 beras sekian. Nomor 2-nya itu Persebaya Persija. Iya. Terus pokoknya Persebaya itu 3 pertandingan kandang mereka lawan Sleman, lawan Arema, lawan Persija itu ada di 5 besar. Persija ketika lawan PSS Sleman dan Persis Solo itu di atas 26, 27 dan 25 gitu. 27, di atas 25, 27 dan 25 sekian gitu. Artinya pendulang penonton terbanyak di Liga 1 itu adalah Persija dan Persebaya. Iya, betul. Dan kebetulan yang membedakan adalah Persebaya kan konsisten di GBT nih. Iya. Kalau Persija kan tuh pindah-pindah gitu. Iya, benar-benar. Dan yang menarik juga waktu itu yang ini loh, yang The Jack datang ke Surabaya itu loh. Oh iya. Itu salah satu momen yang menurut gua sangat luar biasa ya. Betul. Ini patut kita apresiasi bagaimana teman-teman dari Bonek, teman-teman dari The Jack ini mampu membuat suasana away seperti itu. Walaupun pada akhirnya kena denda ya. Komdis kena sanksi sama Komdis, tapi terlepas dari itu kita patut apresiasi upaya yang dilakukan sendiri. Ini dalam tanda kutip ini ya adalah salah satu bentuk perlawanan yang gue lihat dari supporter untuk mematahkan argumen larangan away untuk supporter tamu. Jadi kan kita tahu sebelumnya memang kelompok supporter dari Persija dan Persebaya ini agak berseberangan lah ya. Ada sempat kayak ribut segala macam itu, tapi mereka pada akhirnya bisa berdamai. Gue lihat proses perdamaian yang dilakukan sama teman-teman supporter dari Persija maupun Persebaya ini salah satu yang paling luar biasa dan smooth. Kalau Rais menyebutnya tadi pembuktian atau perlawanan, justru saya itu dia menyebutnya perlawanan, saya menjuktikan bahwa ini pembuktian bahwa Jakarta, Surabaya atau siapapun tidak ada masalah kalau memang sesuai prosedur gitu-gitu. Dan memang supporternya sudah sama-sama dewasa. Betul. Dan ini bukti bahwa supporter kita sudah mulai dewasa, terutama supporter-supporter besar ya, kayak Bonek dan The Jack ini kan ya harus kita akui supporter besar. Tapi ada juga kemarin Persik Kediri lawan Arema, rusuh juga. Memang itu memang pelan-pelan ya, tapi setidaknya ada progres yang positif dari supporter yang memang basis masanya sangat besar, memberikan contoh yang tadinya mereka berseteru terus bisa berdamai dan akhirnya bisa sama-sama berkolaborasi satu tribun. Dan mereka dengan nyaman, aman gitu menyaksikan pertandingan, sama-sama respect. Nah ini kan yang kita patut apresiasi gitu, dan ini hal yang luar biasa. Kita acungi jempol buat teman-teman dari supporter Persebaya dan juga Jackmania. Mudah-mudahan bisa ditiru sama supporter lain, dan mudah-mudahan nanti benar di putaran kedua akan ada uji coba untuk supporter away nantinya, yang mudah-mudahan memang ini bisa menggairahkan lagi sepak bola Indonesia. Betul. Dan ya
gue berharap sih nggak ada lagi kerusuhan. Betul. Yang pasti di tahun depan ya, ini kita ngomongnya tahun depan karena tahun 2025 banyak stadion juga udah jadi. Iya betul. Jatidiri udah mulai dipakai PSIS walaupun ada boykot dari kedua supporter mereka gitu. Persija pakai JIS walaupun sempat banjir depannya JIS-nya gitu. Sleman juga stadionnya juga mulai jadi. Ini Sleman kalau stadion jadi, ini bisa jadi salah satu yang penonton yang tertinggi juga, Is. Iya benar. Walaupun kapasitasnya nggak sebesar JIS atau GBT ya. Iya. Tapi pasti akan selalu penuh sih Sleman. Fanatismenya emang luar biasa sih. Cuma teman ya cuma proyek kinerja mereka gitu aja sih. Iya betul. Gitu. Ya oke, kita udah bahas banyak, tapi kita kayak mau bahas prediksi lah langsung lah ya. Nanti kita bahas yang edisi selanjutnya. Oke. Itu nanti emang yang bahas prediksi itu. Iya. Oke. Jadi berarti udah selesai nih? Udah selesai. Udah selesai dulu untuk episode kali ini. Buat teman-teman yang ingin berkomentar terkait dengan situasi sepak bola Indonesia terkini, silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Skor Indonesia, baik itu di X, kemudian di Instagram, kemudian di TikTok, ada di Facebook. Terus jangan lupa subscribe terus channel YouTube-nya Skor Indonesia. Dan kita ada juga di Noise. Dan kalau teman-teman butuh update segala macam informasi olahraga, terutama Liga 1, Liga 2 dan Liga Nusantara yang terbaru, ada di skor.id. Dan di situ ada namanya Skor Spesial. Itu report yang daging semua. Oke, dengan demikian gue Rasatnan. Resto. Sampai jumpa lagi.